lagi dan tamu kita adalah seorang ibu yang sudah berprestasi tentunya di dunia budaya khususnya seni. Beliau adalah sudah melanglang buana ya. Nanti biar kita tanyakan saja. Beliau itu siapa dan sudah ngapain saja ya. Ini teman kita, tamu kita, Ibu Elia. Terima kasih Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Lama kita tidak ketemu ya Bu? Iya, betul. Karena sibuk sekali. Sibuk tapi ini hebatnya selain menari, beliau itu juga goeser. Jalan, Ya. hobi olahraga. Hobi olahraga. Ya. Harus ya Bu ya. Harus. Biar sehat. Kan Ibu juga lari. Ya. Biar sehat, biar sehat. Iya, betul. Kalau kita tidak sehat, kita kan nggak bisa ngobrol-ngobrol begini, Ibu. Jadi punten. Ibu itu nama lengkapnya siapa? Saya cuma tahu Ibu Elia. Ibu Elia yang di mana? Yang di ujung Berung. Gitu. Ya, saya punya catatan banyak nih Bu pertanyaannya. Saya sudah catat. Oke, jadi pertama mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Ibu tuh nama lengkapnya siapa? Dan mungkin identitas yang paling utama apa? Oh iya. Terima kasih Ibu. Nama lengkap saya itu LL Elia. Kalau panggilannya itu Elia, itu mungkin lebih simpel gitu ya. Nah, kalau aktivitas sekarang memang tetap tidak jauh dari dunia seni dan olahraga. Itu yang memang ya dari dulu lah, dari kecil. Ya udah seneng nari, ditambah sekarang mungkin dengan aktivitas olahraga, itu membuat happy, ya membuat apa ya, yang panjang umur dengan, gitu ya. Ya, amin, betul. Karena nggak bisa lepas aja dari seni. Dengar musik atau apapun, dunia tari itu memang sudah menjadi bagian darah daging ya, mendarah daging. Iya. Oke. Nah, tadi ada L ya. LL itu lalu lintas apa Bu? Iya, panggilan orang tua sebetulnya tadinya itu ya dari Elia, dari kecil kan. Ya. L, nah kayak gitu. Ya. Dipanggilnya pendeknya LL, jadi lebih disingkat lagi menjadi LL. Ya, jadi sebutnya LL Elia gitu ya. Hanya orang juga kadang-kadang, namanya ada 3 LL Elia. Kan. Nah, tapi panggilan tetap Elia. Oke. Dunia Ibu memang selalu menari ya. Jadi sudah menjadi jiwa raga Ibu. Nah, namanya tadi LL Elia. Jauh sih dari kira-kira penari itu jauh ya Bu. Latar belakang yang menyebabkan Ibu mencintai dunia tari sudah dikatakan tadi bahwa bawaan orok ya Bu ya, bawaan dari lahir. Oke. Kemudian kan lahir tentunya orang tua membekali kita dengan pendidikan. Tentunya Ibu SD, SMP, SMA. SMA ya Bu, tidak SMK ya. SMK apa itu Bu? SMA justru itu lebih ke hobi ya. Kalau mulai dari kecil SD itu saya sudah senang untuk melatih nari. Dari SD? Iya, dari SD. Saya kelas 5 ngelatih yang adik-adik kelas gitu. SMP aktif di dunia seni juga. Terus SMA juga sama. Begitu kuliah, nah ada tetap kalau jurusan sebetulnya lebih ke ini ya, pendidikan tata niaga, akuntansi gitu kan. Karena jadi bukan ditari ya? Bukan, itu kalau sekarang tapi ada ya. Kalau sekarang dulu itu namanya IKIP ya. Iya, IKIP itu ada sekolah keguruan sebetulnya. Ya, ada UPI itu juga sama masih ya. Ya, cuma ekstrakurikulernya itu ngambil seni. Waktu dari situlah. Oke. Kayak gini mungkin ya, saya berangkat dari pendidikan yang memang keguruan. Gitu. Jadi tapi mengajari orang ya. Tapi akhirnya mendirikan sanggar seni. Sebenarnya nggak nyambung, tapi karena dari hobi itu kan bisa, gitu ya. Nah akhirnya bikin sanggar seni, waktu itu namanya SPH, Studio Puri Hamdani, untuk mengembangkan bakat anak, gitu. Karena kan bakat itu memang ada bakat yang alami dan bakat yang memang didikan. Nah itu kalau bakat alami lebih natural, cepet gitu kan pendidikannya. Nah itu dunia seni itu di SPH itu ada tradisional, modern dance, model, kabaret pimpinan Om Denny dan Om Ibe, mereka yang ngajar, gitu. Tradisionalnya ada dan akhirnya lebih ke ada juga ke event organizer IO. Kenapa saya akhirnya ke IO itu secara tidak sengaja
Karena anak-anak yang dilatih itu harus ada penyalurannya. Iya. Iya, gitu kan. Iya. Sekarang buat apa punya keahlian untuk menari, Iya. keahlian model, mereka kan perlu juga untuk pentas Betul, ya, betul, iya. untuk meraih prestasi. Tadinya kita ya udahlah kita bikin intern aja, bikin acara lomba khusus untuk intern SP. Ternyata respon dari Masyarakat sponsor, ya. masyarakat juga, akhirnya kita ya IO-nya ya alhamdulillah lah, akhirnya lumayan ya itulah, nggak Berkembang hanya nggak Ibu tahu? intern ya. IO-nya sudah kelas Ya kelas kakap alhamdulillah Bu. gitu. Kelas kakap enggak, cuma Tapi yang kita jelas nggak kelas teri. cuma prinsipnya apa yang bisa kita bantu untuk orang lain pun ya alhamdulillah lah. Ya, Semampu saya. Itu sejak tahun berapa Bu? Apa Kalau tadi Puri sanggar Hamdan? itu ya 30 tahun yang lalu lah. Oh no, ya Dari luar usia, biasa. ya udah lama sih. Memang semenjak memang saya masih muda lah. Masih muda ya kalau 30 tahun ya masih muda udah pasti ya. Dunia seni, karena kan dulu juga sama susah ya kalau misalnya kita udah punya jiwa seni, apapun pokoknya ingin aja iya, terus ya berkembang terus. Ya, sekarang aja memang menambah dengan dunia olahraga, beramah ke situ. Iya, iya. Karena tari juga, ya. Kalau nggak salah kan termasuk bagian dari olahraga. Betul, menggerakkan ya, tangan. Penari itu supaya dia luas dan kuat dan baik, itu dia harus punya otot kan Bu ya. Otot kan didapat dari kalau kita olahraga dan asupan tentunya ya. Begitu. Cuma kalau untuk menari itu memang tidak asal menari. Ada pakem-pakemnya. Kalau misalnya tradisional itu kan mulai dari adeg-adeg, mulai dari duduk berdiri, keluasan. Ya betul. Itu memang ada aturan seperti itu untuk tari jaipong, tari klasik. Jaipong luar biasa. Kecuali mungkin yang lebih bersifat ke modern dance, nah itu lebih ke improvisasi. Disesuaikan dengan irama lagu lah gitu ya. Kalau tidak ada pakemnya ya. Betul. Kalau tari apa namanya yang ini kan tradisional ya. Ada. Itu harus ada pakemnya. Ya. Dan saya kalau lihat memang kalau misalnya wayang dan lain kalau sedang berdiri itu kan lama berdirinya ya. Kemudian kalau mau jongkok dia juga harus kuat gitu ya. Jadi memang bisa dikategorikan ke olahraga juga bagian dari olahraga. Tangan, kaki, iya, kepala sama sih sebetulnya. Ya, Bisa pusing nanti begini-begini. Kalau untuk menari itu lebih ke musikan, menyesuaikan kita dengan musik. Iya, gitu. Sama olahraga juga. Ketukannya ya. Bedanya mungkin itu ya, kalau olahraga kan lebih ke nggak ada musik juga nggak masalah. Bisa. Menari kan nggak bisa kan kalau tanpa musik ya. Iya betul. Oh iya ada pengiringnya jadi ya. Ada pengiringnya. Itu. Tadi saya dengar namanya Sanggar Puri. Studio Puri Hamdani. Studio Puri Hamdani. Hamdani itu apa Bu? Nama suami ya. Oh nama suami. Betul. Berarti Ibu membuka studio itu setelah menikah ya? Atau sejak pacaran mungkin? Iya. Jadi dulu itu namanya Sanggar Putri Hamdani. Tapi karena di Bandung itu ada nama Sanggar Putri Hamdani. Ada. Sanggar Putri. Enak. Jadi akhirnya udah pakai Hamdani. Ya. Ini kita nggak pakai Hamdani gitu. Oh ya, oke. Tadinya nggak pakai Hamdani. Membedakan. Ya, oke. Jadi kira meniru. Nah, Ibu tentunya punya putri dan putra ya Bu ya. Ada yang kira-kira mengikuti jejak Ibu? Sebetulnya tiga-tiganya juga. Oh, putranya 3. Ya. Tapi mereka batasi. Dari kecil mereka udah jadi wartawan cilik, terus juga jadi model juga, main sinetron juga gitu. Penari juga sama, pemain break dance, anak yang paling gede itu. Terus juga yang bungsu juga sama. Gitu. Yang kedua mungkin hanya model aja. Dari seni, terus juga dari olahraga juga mereka aktif, tiga-tiganya sama. Hanya mungkin sekarang ibunya saja yang masih aktif di dunia seni. Sekarang mereka enggak. Alasannya sudah punya ini mungkin apa ya pendirian, mereka pengen lebih eksis di dunia lain, lebih eksis di dunia lain, di dunia mungkin di dunia di karirnya ya. Iya, oke. Iya ke profesi betul. Ya. Oh begitu. Kalau Bapak penonton saja. Oh atau sponsor mungkin ya Bu ya. Iya pendukung gitu ya. Iya. Saya dengar Ibu kan juga pernah menjadi istri dari seorang camat Pak Hamdani kan dulu mantan camat. Sebelumnya itu apa ya Pak Hamdani perjalanannya itu di Damkar gitu ya saya dengar ya. Camat Arsamani pernah. Oh jadi nggak cuma 1 kali aja. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah. Terus juga
Ya yang namanya ASN kan kadang ada masa-masa mutasi, rotasi Ya, juga gitu selalu kan. ya begitu. Ya, Iya. betul. Saya nggak terlalu aktif di bidang olahraga waktu itu. Oh, belum Jadi lebih ke mungkin. seni. Kalau SPH ya tetap aktif. Saya cari job gitu kan, tampil di yang namanya menampilkan anak-anak itu kan harus ya. Oke. Ke TV-TV juga iya. Iya, Waktu itu gitu. Ya. IO juga sama. Ya. Sekarang aja yang plusnya ada olahraganya. Oke. Ya. Karena menyadari ya Bu ya bahwa olahraga itu juga perlu. Oke. Jadi waktu Ibu menjadi ibu camat tentunya kesibukannya bertambah. Iya. Dengan apa ya itu ibu PKK, ibu ya. apa itu semua juga Dinikmati. apa diajari Makin menari enggak Bu? juga seneng aja Bu. Kalau kita menikmati capek apapun ya, maksudnya bukan capek, sesibuk apapun gitu kan, seberat apapun ya happy aja lah dijalani. Dan itu yang saya rasakan itu Allah selalu memberikan kemudahan gitu kan. Kadang-kadang ini aduh bikin event apa ya, aduh cari sponsornya gimana ya, dan selalu ada kemudahan di situ gitu ya. Saya juga berusaha untuk ya bantulah semampu saya, meskipun nggak berupa materi juga kan, minimal jalan pikiran kita gitu kan. Ide-ide betul. Ya, oke. Nah, melihat tadi apa ya dunia pendidikan Ibu kan dari sekolah keguruan sebetulnya ya. Tidak ada keinginan menjadi guru di sekolah tempat itu apa SMA ya? Tingkat SMA ya? Kuliah. Enggak, maksud saya menjadi guru di tingkat SMA. Ya. Dulu sempat ada yang manggil saya untuk menjadi guru. Jadi dosen bahkan. Saya semenjak kuliah pun disuruh menjadi asisten dosen waktu itu. Tapi bakat seni itu lebih menggebu-gebu ya. Saya lebih senang itu gitu kan. Ya udahlah itu aja, akhirnya jadi guru nari aja. Oh, jadi guru nari, oke. Tapi tidak di UPI tidak ya? Tidak menjadi dosen jadi ya. Kalau untuk di beberapa sekolah pernah, cuma tetap aja mendingan, makanya bikin SPH itu seperti itu, biar saya nggak keluar rumah. Tadinya seperti itu. Kalau mungkin guru itu kan ya ngajar, wajib lah kita keluar rumah. Kalau sanggar itu tetap di rumah, sekali-kali aja kita keluar. Gitu. Tergantung kalau mau ada manggung job, atau ada job. Ya, Oke. Prestasi Ibu di dunia. Kalau prestasi sebetulnya sudah beredar kemana mungkin kan biasanya begitu kalau ya. Kalau prestasi di bidang model ada, karena kan dulu sering ikutan lomba-lomba model, sampai ke Jakarta juga tingkat nasional pernah gitu kan. Tapi kan itu hanya untuk mencari pengalaman aja lah, karena menyadari postur ya kan minimal jangkung ya, nah itu. Tapi ilmunya gitu kan, terus juga tekniknya kita tahu kan. Nah dari model, terus juga nari ya, terus angklung juga, festival angklung pernah ikutan festival kurtase internasional juga waktu itu. Beberapa negara dari Indonesia tuh dapat juara keempat ya. Filipina, angklung juga ya. Terus angklung sama festival kurtase internasional. Gitu. Ya, Rusia juga ada. Ya itulah pengalaman ke beberapa negara itu. Rusia, Filipina ya. Terus Belgia juga ada. Oh, seru ya. Komunitas juga dari sana, komunitas angklung, juga komunitas untuk yang kurtasenya nari juga sama di beberapa kedutaan. Ya sedikit-sedikit lah. Sebetulnya saya bukan ahli ya, cuma pengen tahu aja, belajar terus belajar. Oke. Mencari bekal terus ya. Bu, kalau tadi bicara angklung di internasional, setahu saya angklung kan cuma orang Indonesia yang bisa. Betul. Tapi kok bisa sekarang kemana-mana sampai Belgia sampai Filipina itu gimana ceritanya? Yang main siapa itu? Untuk angklung memang orang Indonesia. Kita ikutnya festival kurtasenya. Jadi sebelum festival kurtase kita angklung dulu. Dapatlah penghargaan waktu itu Indonesia itu. Karena kan memang waktu itu masih jarang. Ya, dan kita kalau datang ke satu negara itu seni tradisional itu termasuk mau jaipongan atau apa, disambutnya tuh luar biasa. Gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Oh, jadi yang main tetap orang Indonesia. Even itu di Belgia, tapi kita di Rusia pun di sana mengajar juga orang-orang yang di sana juga gitu kan. Jadi bawa angklung ya dari pengenalan sini. lah gitu kan, sama Jaipong juga sama
Waktu saya juga ngajar itu di kedutaan Jerman ya, anaknya Pak Dubes gitu kan, mau tampil, kita yang ngajarin. Di Jerman ngajarinnya? Ya, oh. gitu. Ya itu Jaipongan pengalaman mungkin dulu ya, sih. Jaipongan ya. Jaipongan juga sama. Waktu itu masih trennya daun pulus ya. Jadi pengen kan ke negara ini, oh pengen lagu daun pulus, negara ini sama gitu kan. Kalau sekarang gimana Bu? Dunia Jaipong itu perkembangannya? Dan kita kalau datang ke satu negara itu seni tradisional itu termasuk jaipongan atau apa disambutnya tuh luar biasa. Ya. Jadi itu prestasi dari tari Ibu ke luar negeri. Selain itu apa lagi Bu? Kalau prestasi lain apa ya? Jadi untuk duta seni ke luar negeri itu tadi ya ke Filipina, ke Belgia, ke Rusia, Jerman, Rusia kan tadi. Itu kalau Rusia itu sebetulnya pada waktu kita di Jerman ada tim Rusia. Oh jadi sekalian. Oh ketemu di negara. Kalau saya dibantu sama Om Denny sama Om Ibe itu kalau misalnya ada event-event kayak kemarin itu peresmian salah satu hotel itu Alhambra, terus juga ada event di Jakarta gitu. Mereka lah tim gitu yang solid yang kota kelahiran. Di mana Ibu? Beberapa Tasik. Ya. Hanya beberapa orang lah yang bisa ini mungkinnya payung tasik ya betul tradisional ya. Itulah yang memang mahal ya Bu ya. Waduh saya perlu dikenal sama mereka harus ya Bu, tolong diperkenalkan sama beliau itu